lupa komen yang terbaik akan dapat hadiah dari kami. Wih. Pesan, like and subscribe, dan silahkan berbagi video ini kepada yang lain supaya bisa memberikan inspirasi. Kalau datang ke Jember, jangan lupa ke Balong Butuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi lagi. Silakan kopi lagi. Iya, Bu. Kalau ibarat ini cakung, cuaca mendukung. Mendukung kayak ngopi. Nek capung. Kau no capung. Capung sesit. Pak Yo, kopi atau teh? Bideng. Bideng apa yuk? Bideng jeleng. Jeleng itu kopi. Wih. Iki tas B Apa geleng tuh? Iku, Mas. Apa itu, Saya Mas? hitung sih yo. Kalau 11 Kalau 11 berarti tas B. Tas B. Kalau 12 berarti Ulang tahunmu ya? Ulang tahun. Ya? Hitungan lusin. Selalu sangat keramat di kelusinan. Tapi asik ya? Apa? Warnanya loh. warnanya api, Warnanya garapannya api. merah putih. Ada keluar Harapannya- sen rada apa mencorong itu Aku kan. boleh melihat- sambungan nih gimana? Ah, Bagus. menjadi menarik. Weh. Coba sampai. Kak. Soalnya sering gak balik aku. Tapi Iki apa iki? ini anu loh, Mas, apa? Bagus. Bisa jadi lek ndelok hasilnya ini pasti buatan luar negeri. Wow. Gak mungkin nih buatan. Tapi guru mesti, Cak. Saiki awake dhewe kan Coba, orang-orang di kita perempuan sudah gimana? pada pinter. Kelihatannya prinsip-prinsip untuk melihat Bagus ya. Suaranya bagus ya. produk yang baik itu kata sudah Warnanya mulai ke cakep. arah sana. Tapi coba aja nanti kita cari tahu dari ya. mana sih Cakep banget. kayak Soalnya kan ini. biasa Coba. toh kalau apa namanya orang kita itu kan biasanya nggak bangga dengan produk kita sendiri. Iya, Malah iya. belinya mindsetnya yang- api toko luar negeri. Iya, Padahal ini pada- ini kita yakin pinter. saya 1000% buatan luar negeri. Ini boleh sebut. Yo. Sampean teh apa kopi? Ais. Teh. Terima kasih. Teh, kopi. Nek wis maleh. Lek wis maleh golek ganti. Lagi terus no. Enggak akan cuma gandengannya teh dan kopi itu biasa dulu. Enggak. Tengok iku. Itu beli di mana, Mas? Gelangnya, Mas. Ya itu dia. Saya lagi belinya ya itu. Malaysia. Karena ini oleh Arab. biasanya ini Arab ini. Ada di Arab lah, pernah kita lihat kan? seperti itu. Arab pasti ini. Warnanya bagus. Coba lihat. Keren. Warnanya bagus. Iya. Ini batu. Batu dah. Antara batu, kristal plastik atau apa ya? Ah, enggak, Mas. Gelang iki. Gelang. Wis dadi lek batu diuntur dironce dadi gelang, Cak. Lek batu diungkul ngene digembantem sampean. Itu jenenge lungko, Cak. Coba yuk. Waktu. Tapi Nanti Bagus. apa? Kayak premium gitu loh. ada Untuk pasangan. Untuk pasangan. Mirip dicek lagi. Mirip pasangan. Mirip. Putih jambur kira. Jadi Bagus. Aduh. Untuk pasangan yuk. Assalamualaikum. Oh iya. Wah. Iya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Silakan dulu. Akeh tamu, akeh rezeki. Sini yang Nah, kita. ini tamu kita luar biasa. Ya luar biasa. Kopi teh? Oh iya. Kopi. Siap. Ada kopinya? Ada. Ojo nawani ketan, ojo nawani ndok. Cukup kopi tok. Cak. Kopi. Iya, kau nak masalah. Ya ada. Kopi. Terima ojo nawani kasih. susu. Kita nggak main-main kopinya. Kopi luwak. Kopi luwak. Ini kopinya luwaknya. Aduh. Apa kabar, Mas? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu Mas Ibri. Yang penting sehat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sesan, hari ini kedatangan tamu.
Mas Imron. Oh, M itu Muhammad ya? Muhammad Imron pribadi. Beliau ini banyak ya, idenya banyak dan kita gali dari sekarang. Ya, Mas Imron pribadi lahir pada kira-kira lebih muda dari saya. Lebih muda ya? Nggak lebih tua? Lebih muda. Lebih muda? Iya, lebih muda. Sedikit ya. Lebih muda. Pernah dilahirkan ya sampean ya? Pernah dilahirkan ya? Iya, iya. Base kecil di Banyuwangi, SMA di Situbondo, Universitas Jember. Alengleng. Aleng. Berputar. Seputaran Pengalaman kerja dari mana-mana. Berapa tahun itu? Berapa perusahaan sudah yang dia ada 8 ya? Yang tercatat 8. Yang tercatat 8. ada yang tidak tercatat ini. Banyak Wah, lagi. Pengalamannya nih luar biasa berarti. Jadi kemarin hari ini kita tanya. Saya mumpung di sini Mas Imam. Oke. Tadi saya dioleh-olehi dari luar negeri. Ini kira-kira sebelum memulai ini ya, kira-kira Mas Imran tahu nggak? Penasaran gitu semua nih. Ini Bener nggak bareng luar negeri? ini bener nggak barang luar negeri? Oh benar. Wah, bener Oh, banget. Benar. Dari luar negeri. Nah. Bener tuh. Bener. Cuma dibuatnya Indonesia. Indonesia. Nah. Sopo kenal sampean? Ya kenal. Siapa itu? Maksud sih, Mas? Iya. Oh ini barang ini beredar di luar negeri. Cuma iya? dibuatnya di Indonesia. Oh, Dibuatnya. Jakarta, Bukan. Jogja, Bukan. Bali. Bukan. Dari mana? Ya di kampung di desa Jember. Jember di Tepatnya? Desa tempatnya Balung Tutul. Balung Tutul. Ya. Pusat kerajinan. Japi, Bang. Itu apa bahannya? Bahannya apa? Kalau itu asli batu red marjan. Red marjan merah dan red marjan putih. Asli. Khas Indonesia. Barangnya ya terbatas. Batu. Batu asli. Batu red marjan. Cuman belum merah delima. Kalau merah delima itu Ya. sudah di dasar laut yang umurnya sudah ribuan tahun sampai jutaan tahun. Kalau ini mungkin 100 tahunan. Red Marjan. Red marjan. Sama Tapi ada belum merah contoh delima. Menjelang Lebaran biasanya adanya. Ada marjan. Kok tahu sampean ini batu? Dan marjannya. Mas Imron ini tinggal di Balung Tutul. Coba tutul ya. Oh, pantas tahu. Ya, di Balong Tutul. Tahu yang buat ini siapa? Tahu. Siapa sih? Mas? Siapa? Ya, saya lah. Aduh. Karyawan saya. Iki gak bahaya. Masalahnya mulai diincar mulai begini. Iya. Jadi Mas Imron yang buat ini ternyata. Ini keren. Kita di calon, nggak bisa balik meneh. Nggak bisa kembali ya? Mas tahu banget dari batu apa. Iya. Tuh. Sejak kapan usaha ini? Kalau usaha sekitar 15-20 tahun yang lalu. Wih, Lumayan ya. Udah lama. lumayan. Nah, tapi dikelola istri saat itu. Saya masih bekerja di perusahaan. Ceritanya begitu dulu. Jadi istri dapat ilham dari dapat apa ya? Ilham atau apa ya sesuai? Ham. Dapat apa ya? Dapat ide dari mana? Sebenarnya kalau bukan ide, istri itu hanya melanjutkan kultural desa Balung. Itu kan warisan dari kerajaan Puger. Dulu itu terkenal bikin mani-mani setor ke Majapahit. Dari dulu. Dari kerajaan historisnya ya. Puger, masyarakatnya itu sebagian bikin manik-manik disuruh oleh dikirim ke Majapahit, ke kota Raja Majapahit. Nah, warga yang ada di dulu Puger. Tutul itu masih belum ada, masih hutan. Dalam perkembangan terus sampai sekarang turun temurun. Itu berlanjut terus. Sekarang sudah mencapai 6.000 pengrajin. Terbesar di dunia ini. Terbesar di dunia. Desa maksudnya. Terpencah di desa situ itu, apa di desa di memang semua Di desa desa itu ya? Tutul itu ada 3.000 lebih. Hasil data Jeperindak tahun 2012. Iya. Wih, iya. Sekarang ya lebih. Iya. Sekarang Berarti lebih. keahlian daripada masyarakat sana memang ada Turun-turunan. turunan kerajaan itu ya?
dari silsilah itu dari ya warga kerajaan Lengkapnya Puger. Desa Balung Desa Tutul. Tutul sebenarnya. Desa Tutul. Desa Tutul, Kecamatan Balung. Tutul. Tapi terkenalnya Balung Tutul. Oh. Karena kecamatannya ngikut Ikut desa, Balung, betul. desa Balung Tutul. Jadi ini apa namanya? Pertama yang dibuat oleh istri memang langsung ini, kayak gini batu, enggak dong? Bukan. Oh boy. Dulu itu namanya trakota. Dalam kerajaan Majapahit, dulu itu membuat dari trakota. Trakota itu tanah pilihan, tanah liat pilihan yang pokoknya pilihan dari empu lah. Tanah liat. Tanah liat, tanah lempung Untuk jadi? tapi pilihan tanah yang dari untuk elimnya candi gitu. Iya. Nah, tanah liat yang pilihan. Iya. Nah, itu dibakar sehingga menjadi tempat-tempat perunggu yang kelas-kelas dikirim ke luar negeri. Oh. Bahannya itu dulu. Itu dibuat terakota, kalungnya raja-raja atau orang istana. Sehingga kalau kita ke museum di Trawulan itu ada Mas. Itu ada. Tanahnya itu diambil dari Puger. Ada seorang peneliti loh, ini tanahnya kok dari wilayah timur. Sekitar Jember lah. Dulu kan Lumajang ya. Kerajaan Lumajang. Diambil dari Lumajang. Nah, yang dari trakota itu namanya trakota dipakai kalung-kalung kerajaan kuno itu bahan tanah liat kuno. Dah orang Tutul dulu bikin tasbih dari itu untuk orang Hindu Buddha dulu. Terus berkembang ya sekarang sudah multi bahan sudah. Apa saja sudah dibikin yang ada. Itu sejarahnya. Jadi bukan saya pemula, bukan saya nyari generasi kesekian kalinya. Berarti Generasi. meneruskan apa yang budaya yang di sana, Iya, yang tetapi ada di sana. tentu dengan inovasi. Jadi istri orang sana? pengetahuan. Istri saya orang Balung, saya orang Jember. Orang Banyuwangi. Isi orang Balung, memang asli. Asli Balung betul istri. Betul. Oke, jadi dari apa namanya? Pertama itu yang dibuat tadi itu, Ya, namanya lempung. trakota dari lempung. Trakota itu. Tanah Itu pilihan. pertama. Iya. Ekspor Sejarahnya. juga. Dulu bukan ekspor, dikirim ke Oh, itu kerajaan sejarahnya. Majapahit. Bukan yang istri. Oh, istri sudah nggak garap trakota, generasinya berbeda. Jadi nggak ada apa-apa Istri masuk itu sudah menggarap mulai batu ini juga, batu marjan sudah bikin marjan asli. Nah, marjan asli itu kan sekarang adanya hanya di Laut Timur Tengah, Laut Merah. 1 kilo, 1 gram harganya itu kan ratusan juta. Nah, orang sana kan nggak bisa bikin, Ya. dibawalah ke Balung Tutul. Kita kerjakan marjan asli, yang harganya gram-graman itu ngalahin emas itu. Lah 1 gram kalau nggak salah sekarang ada yang 50 juta, 100 juta. Marjan itu batu. Batu Ah. tuh. Batu dam. Marjan itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya Sirup. Orson. Bahasanya koral. Koral batu berharga. Bahasa ya? Inggrisnya koral, bahasa Indonesianya ya karang. Oke. Karang. Gue pikir marjan batu tuh hajar tadi. Hajar, hajar. Jadi marjan itu bahasa Arab dari koral. Karang laut. Jenis-jenis batuan ya, Oh, artinya oke. jenis-jenis Bahasa batuan. Inggrisnya menjadi red. Yang ngambil Orang. orang yang bisa mengeksplor. Dulunya itu diambil petani-petani kita yang penyelam atau di dasar laut. Nah, itu ketika jaring itu nemu fosil-fosil yang kuno-kuno itu. Nah, kalau kerikil-kerikil yang dimakan ikan paus, ikan apa, nah disembelih kotorannya, dipuger, dimuncar, itu orang-orang Balung mencari itu. Oh. Nah, kadang-kadang nemu batu marjan di situ. Karena Jadi sejak langka, langka. sangat langka. Itu kalau setelah diolah kira-kira harganya berapa pada saat itu? Kalau sekarang per gram ada yang 100 juta, ada yang 50 Gram juta. ya? Iya, Gram. gram. Lihat kualitas. Jadi kamu kalau Kayak mau di titanium. ini betul apa nih? Ini marjan Indonesia tapi belum yang kelas berlian. Kayak gini Bapak. Ya ini kalau dijual di bayar luar itu 150-200. Ini. Iya. Kalau di sana mungkin 1 juta lebih. Iya. 1 juta lebih. Nah, coba berapa beli? Oleh. Tapi saya ini kan minta nanti kalau menyasar sama pasangannya, dia minta marjan. Minta marjan asli. Asli. Ini lagi. Iya. Jadi keren banget ya. Iya. Mau lihat kamu? Batu loh ya. Harganya bisa sampai ratusan juta. Ratusan juta betul. Selain batu, selain tanah, tanah ini kan kayak kayak apa? Kayak
dewa air, dewa tanah. Kayu Kayu juga ada. Ya. Kayak Dari penilai. batu dulu dari tanah liat berkembang akhirnya itu ke kalau nggak salah dulu itu main ke kerang-kerang. Wah, Berbagai tulang macam. juga pernah tulang. Kerang terus bermain ke apa, tulang, dinosaurus ya? seluruh segala macam tulang binatang, pokok nggak tulang manusia aja. Kecuali tulangnya orang Mati. bukan tulangnya orang Sumatera. Orang Sumatera. Loh, kenapa? Itu masih hidup kalau tulang Masih hidup. Masih hidup ya? Nggak oleh. Mas Imron, kayak Pak Rajin katanya Mas Imron tadi di Balung Tutul ya ada 3.000 ya? Itu data 2012, mungkin sekarang lebih. Oke, taruhlah lebih dari 3.000. Dulu pernah sih, makanya saya ngomong tulang itu pernah lihat. Iya, pernah iya. lihat itu. Nah, itu apa ada yang mengawali? Kalau kemudian terus ketika Ada apa tren yang tulang, pesen paling enggak? tulang semua. Iya, iya. Kayu semua. Apakah ada pionirnya atau memang tergantung pesanan? Sebenarnya ada dua. Orang Balung Tutul itu kreativitasnya ada dua. Balung Tutul itu kan saya katakan zero to hero. Oh. Mereka itu hampir dulunya nggak sekolah, nggak pendidikan. Ngapain saya sekolah S2, S3, Karena kalau bisa penghasilannya menghasilkan kerja hanya 5 juta, 5 juta. 3 juta, 10 juta. Saya nggak sekolah aja kalau cari 10 juta gampang. Ini wah, membahayakan ini. Membahayakan. Membunuh statement paradigma orang-orang kuliah. Pentingnya Iya, pendidikan. betul. Iya. Sehingga 2012 Pak Muhaimin datang. Muhaimin Iskandar. Saat Oke. itu Menteri Tenaga Kerja. Wah, ini akhirnya diangkatlah zero to hero. Sosialisasi sekolah dan seterusnya bahwa penting. Nah, dan seterusnya. Bahkan nggak digubris. Nggak perlu sekolah. Saya Sudah sudah kaya. bisa memasarkan secara digital dan internasional. Nggak sekolah itu. Otodidaknya. Autodidak, iya. Saya nggak ngapain sekolah. Itu ceritanya orang Tutul dulu. Tetapi sekarang sudah berubah. Paradigma berubah. Di era digital, generasi tua kayak saya, anak saya harus saya kuliahkan S2, S3 tuh. Dan seluruh Tutul sekarang berubah. Kenapa? Karena pangsa pasar dan teknologi berubah. Yang Ini dulu pakai teknologi, pakai banyak mesin-mesin baru. masih mesin manual dan seterusnya. Sekarang Sekarang sudah mulai merambah ke mesin CNC digitalisasi. Mulai. Arahnya ke sana. Kalau tidak ketinggalan. Ya, Mengikuti mengikuti permintaan dari custom buyer. Nah, orang Tutul pun tidak berpendidikan tinggi tapi sudah mengenal CNC, mengenal AE, IoT itu sudah dikenal di sana. Tapi tanpa ilmu pengetahuan kampus. Ya, dia kira-kira itu datangnya dari mana? Apa pengetahuan dasar mereka? Nah, ini sehingga penting. mengikuti gimana ya? Seperti saya dulu dari perusahaan, mau kerja itu enak, gaji saya dulu 2 digit. Waktu di perusahaan 2 digit. Di umur 30. Itu saya tinggal mentah-mentah itu. Sampai dinaikkan 2 digit lebih hampir 100. Saya tinggal juga dari si bos ini, saya tinggal. Kenapa? Itu ada datang karena saya dikasih ilmu yang datang ke rumah itu CEO besar internasional, customer seperti saya sebut Tangsen, anak perusahaan Alibaba, Jack Ma, manajer-manajer, direktur-direktur besar yang pemikirannya luar biasa datang ke Tutul memberikan pencerahan edukasi yang luar biasa. Profesor-profesor internasional dari Thailand, Vietnam banyaklah datang. Orang-orang hebat intinya. Orang-orang dokter-dokter kelas tinggi di bidang art tentunya, bidang seni. Itu datang ngasih ilmu yang luar biasa. Termasuk saya datang dari Cina, dikasih programmer sampai saya memahami programmer AE atau semuanya ngelontok lah. Sampai saya diajak ke Cina belajar di sana. Diajari teknologi diajari itu. Itu orang Cina sendiri. Dari Cina saya diajak ke belajar di Cina aja. Saya ajari ilmu ini dan itu. Nanti bisa mengembangkan teknologi di bidang craft. Nah itu. Jadi teman-teman itu bukan hanya saya. Jadi mereka banyak itu sudah yang dapat ilmu pengetahuannya bukan dari pendidikan formal, Bukan. tapi justru dari sumbernya langsung, sumber langsung yang secara informal memberikan suatu edukasi yang informal. Betul. Justru itu yang menjadi Iya. acuan mereka, sehingga Dan mereka itu bisa menguasai teknologi. levelnya kalau di sana kelas-kelas. Kalau saya lihat itu ya kelas doktor, kelas orang kelas atas lah. Seperti kemarin saya datangan, tidak saya sebut, anaknya dari pemilik distributor Alibaba. Bukan saya itu. Jelas. Tadi baru saya ketemu, baru saya pulang dari Dubai, yang tinggal di Dubai, datang ke rumah saya geleng-geleng gitu. Ya luar biasa, ya memang nanya kongrat. Iya, termasuk saya juga gitu. Jadi sebelum corona kan tidak boleh. Ini aja saya kemarin udah ke Cina, ini kemarin mau ke Melbourne, ya sama lah.
Ya nggak bayar, dibayari bos. Tapi ini kono ya nggak keliling, cuma toko bandara balik mana? Delok kayak gini ya. Iya, di bandara balik mana? Kati keliling dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Cina. Wedi kati keliling. Iman di bandara, delok-delok, baru balik mana bos? Nggak pede mau keliling. Tapi sebagian teman-teman sekarang sudah mulai keliling, mulai berani ngomong. Sejak adanya HP, ngomong pakai HP, Techfusion, Transit Google mulai berani turun dari bandara. Teman-teman itu tahun 90 80 teman-teman sudah internasional. Cara begitu. Orang asing ya bawa kresek seperti ini. Nah ini. Apa isinya gue? Nah ini. Saya kemarin ke Cina. Wah, ini tasnya masih bagus. Kadang-kadang saya tes kresek bekas nemu di jalan itu saya masukkan, saya masuk di bandara saya bawa. Saya sandal jepit, celana pendek, iya, kaos oblong masuk di bandara. Padahal isinya luar biasa ya. Itu dulu tapi yang jelas. Ini. Dibuka dia. Iya. Ini contoh. Asno. Contoh nah ini. Oh. Ini sini. Ini aja, Serupa. Ini kan, aku dulu aja gigi Ini saya. bahan-bahannya. Ini alatnya. Nah, ini contoh-contoh. Gotir. Untuk gigi palsu kan? Nah ini ya, ini contoh-contohnya. Iku cocok cedek nenek yuk, iki cokot bikinan Apa ini? dikot-dikot gigi kok iki. Nah, kalau yang tadi itu asli, ini KW-nya. Oke. Kalau yang asli kan hanya 1 2. Kalau KW-nya 1 truk dibuatkan. Kalau KW-nya 1 truk dibuatkan. Kalau yang asli ya gimana cara Maksudnya aslinya dari Jadi kalau batu marjan tadi. sebenarnya itu kan red coral atau karang merah. Iya. Bahasa lokalnya itu karang merah, bahasa Inggrisnya red coral. Iya, Bahasa Arabnya marjan. Marjan itu batu karang merah. ini Terus KW-nya. bahasa berliannya itu ada namanya merah delima dan seterusnya lah, level-level atas. Ini tapi bukan batu. Ini bikin KW-nya. Dari Iya, batu-batu koral di jalan, petean genteng, tolong baru bangun rumah, batu botol dideplok jadi ini. Berarti barang yang sekiranya sudah Iya, tidak dipakai, tidak dipakai. didaur ulang menjadi sesuatu Seperti seperti gitu, tapi tetap milih ya. Kalau dulu orang milih terakota, saya milih dari kemarin saya ke Trawulan, itu ada bangunan-bangunan botol-botol kuno. Bata-bata saya merah ambil. itu. Tetap karena kalau jadikan barang-barang seperti hasilnya luar biasa. Ketika di lab pun munculnya bukan sintetis, tapi masih muncul namanya itu nama ada red coralnya juga. Kalau batunya itu memang kelas. Cilok. Iya, ini apa? Ya ini, Ini tasbih ini iya, apa? ini gelang kesukaannya orang Tionghoa, orang tapi Cina. kok 11? Ah, itu orang Filosofinya. Buddha. Oh, ini 11 ya. Orang Buddha itu kalau nggak salah 11 ya, orang Buddha. Kan kayak 12. lambang 11 atau 11 ya. Nggak ngerti hitung-hitungan orang apa tuh Hong Shui-nya orang Cina lah. Ini kan rata-rata customnya Ini itu bisa orang bisa dengan bahan ini orang bisa apa namanya? Bisa order. bisa. Ini sudah diekspor. Ini ekspor. Karena lokal nggak mungkin mengenal orang kita. Orang lokal dikira apa ini butiran cendol, butiran apa gitu. Nggak ngerti di Indonesia nggak laku ini dijual. Jangan-jangan di Arab Saudi itu kalau mau kita pulang buat tasbih Sebagian besar juga produksi dari Iya. Bali Iya, ya. itu hampir 99%. Batu-batu yang kita bawa oleh gantungan kunci gelang di Bali. Hampir sama lah semua itu made in orang-orang dari Jember. Hampir semua. Made in Tutul. balon tutul. bagus loh. Maaf Mas, kalau untuk dari perajin-perajin itu ya, mereka nggak ada rasa gimana ya? Nah, itu kan bikinan kami, balung tutul kok di aku Bali, kok di aku Mekah itu gimana? Iya. Nah itulah hebatnya Zero to Hero. Mereka tuh bangga kalau barang kita dipakai artis dan seterusnya, dijual dari kita hanya 10.000 dijual 1 juta, sangat bangga. Ada perbedaan di situ. Mereka tuh bangga. Teman-teman itu termasuk saya bangga kalau produk saya itu dipakai orang-orang kelas. Bahkan ini kalau di salah satu artis saya tidak saya sebut itu dipakai di FTV. Di FTV itu kan banyak pakai ini marjan, kemudian itu dikasih apa itu berlian, permata. Ini masih seperti ini bahan semi bundir-bundiran begini, nanti ini dikasih permata, berlian dan seterusnya. Ini jadi batu ya? Batu.
batu mix yang berarti sudah macam-macam. Iya, karena ngeliat konturnya ini batu. Nih. Ya, kotornya batu. Iya, kalau sekilas ya ini dibakar pun juga nggak leleh. Oh ya? Iya, walaupun bahannya fiber, karena kita menggunakan iron glass namanya. Iron glass itu pengkilatnya mobil Ferrari, Lamborghini. Orang tutul sudah mengenal itu. Bagaimana pemoles mobil Lamborghini, Ferrari, orang tutul mengenal. Digunakanlah bahan itu untuk ini. Mobil anti bakar, anti tembak, ya ini. Dibuatlah di gelang-gelang begini. Bahkan yang tembus cahaya, ada lagi dibikin anak kelas, ini ditaruh di gelas tembus 7, 8, itu tipu-tipuan sebenarnya. Itu made in tutul, itu menggunakan iron glass. Kalau yang nggak bisa ditembak itu pakai Iron Man. Kalau ngelurusno apa ya? Iron Man ya, betul. Ngelurusno apa ya? Lambi itu ironing. Ironing. Triko. Iki bedakno membedakan produknya panjenengan dengan orang lain kan ada 3.000 itu mereka kan variasinya luar biasa. Iya. Ada yang ahli ini, ahli itu. Saya dengar di tutul juga, saya baru ingat. Di salah satu tutul itu ada yang mengerajin kotak cerutu juga. Wah, betul. Ada juga. Ada juga. Loh, saya juga bikin. Wah, ini Jangan-jangan bikinan jenengan juga ini. Tapi store-nya Lain. lain. Iya, nyambung pertanyaan beliau tadi. Iya. Gimana cara membedakannya? Cara membedakan bisa. apa? Ini buatan pengrajin ABC sampai ke 100 pengrajin paham. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Ciri. Kalau orang tutul melihat, Jadi harus gini dulu. dilihat, tidak dilihat biasa, aku malah dari coraknya. Oh, ini buatan si A. Ini bahannya ini yang ahli genteng di sana. Oh, ini buatannya limbahnya kerang puger. Oh, yang bikin sana. Kelompoknya sana. Nanti kalau dusuk ketemu. Nggak usah pakai lab. Identifikasinya Mereka mudah nggak ya? punya koperasi kalau saya lihat. Nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian kan meskipun tadi ada 100 dengan 100 ini, Iya. bagaimana standarisasinya supaya ini nyampe ke pemesan itu cocok? Nah itu, Iya. kita punya kode-kode, punya sandi. Mama saya sandi merah. Iya. Hati-hati Rek ini. Nah, ini red coral bahan resin tipe nomor sekian. Nah, finishingnya menggunakan Mama saya sebut likal. Dibuka itu ke teman-teman. Ke grup. Oh, satu- Dibuka. Main Satu sandi. kelompok. Satu kelompok itu dibuka. Oh. Rahasia itu kita buka. Seperti ini saya. Seperti ini kan dicetak dari ini. Ya. Cetakannya silikon. Ini untuk membuat butiran-butiran dicetak. Karena ini bahannya kan resin, fiber. Oh. Fiber kalau dibakar ya leleh. Tapi biar waktu. Teman-teman, kok ada caranya tapi dia bagus. Iya. Itu hebatnya orang tutul. Kalau di lab ini bukan resin, Tuh ada cara-cara tapi kita bikin munculnya red waktu. coral. Red coral. Di lab, kalau lab internasional ya Ketok. iya sudah terbuka. Tapi kalau kelas maaf, kelas nggak saya sebut labnya, kelas lokal Indonesia red masih batu. Di lab masih batu. Bisa diakali dengan sistem batu. Dibelah pun ya batu. Saya dengar saya baru ingat telat. Karena dibelah pun iya batu. Nggak percaya kalau ini dari resin. Makanya aku tadi Kalau percaya fiber waktu. nggak percaya. Ya, dibelah pun dia ulir-ulirnya, coraknya itu, cara buatnya itu ada teman-teman sudah punya sandi lah masing-masing pengrajin. Pinter ya. Ada sana. Iya, Kalau mungkin punya Mas sandi. Imron mendapatkan inspirasi untuk desain produk ini? Nah, kalau desain saya mungkin sedikit modern. Saya banyak di FTV. Oh, Oh, bukan ada bagian sendiri untuk ini bagian desain? Barang kalau sudah masuk di FTV itu barang kelas dan disukai orang kelas atas. Maka FTV adalah kiblat saya di dalam mode dan desain. meniru Yang dipakai artis-artis di FTV itu saya pakai. Jadi beliau Itu ini caranya saya. ATM. ATM. amati. Pasti barang yang dipakai dia pasti dibuat Verifikasi. Nah, itu. Ini lihat nih. Itu pasti itu. Itu yang saya Nih, ini. Gak keren mungkin lah barang banget. FTV hari ini. Oh itu pasti saya buat, saya produksi. Karena itu barang pasti dijual. Lagu. Ini ada yang menarik lagi Mas Ron. Tadi kan kalau kita lihat dari spesifik bahan itu kan macam-macam. Ada yang batu, kemudian ada yang kemudian batu mix, kemudian meskipun dibuat dengan cara tersendiri. Nah, ini kalau menurut Mas Imron, pemilihan tentang bahan itu biasanya by order atau memang dari melihat kemudian menginisiasi sendiri, mengimajinasi oh ini bahannya dari ini aku buat.
Apa memang dari order atau kita atau teman-temannya dari tutur itu sudah kira-kira mengimajinasikan, oh ini buat saya akan lebih baik terbuat dari ini komposisinya. Ini gimana proses-proses untuk mendapatkan itu, Mas Imran? Itu gini biasanya. Buyer itu orang-orang kelas pinter yang elit-elit, bahkan artis ya. Saya sebut saya tidak menyebut namanya. Bahkan artis internasional dan nasional itu di rumah tutul sering. Nggak saya sebut namanya. Bisa membuat seperti ini. Ya. Ini kalau di Amerika harganya sekian puluh juta. Kalau kamu bisa bikin ini, saya beli sekian. Bagaimana kalau tidak asli? Boleh tinggal satu. Saya pecah, saya labkan di Singapura. Dia biayai. Di lab itu kan ketemu. Jangan lab itu masih Indonesia lah. Singapura atau Thailand, Vietnam ya, batu Vietnam di Cina. Bahkan ke Prancis. Ya sana. Mau biayai mau. Agreement Ada ya pasar begini ya? Ya itu kita juga baru Ini pasar-pasar yang ini saya buka Pak, bukan teknik ya. pasar-pasar yang tidak tidak umum lah menurut kita. Direct dari seller ke produser. Habis itu mereka membidik ini bersama-sama. Di sini kan kalau kita lihat itu ada pasar yang terbuka. Website punya. Makrifatbisnis.com. Ada .com, .co.id sama .net. Makrifatbisnis.com. .co.id. Ya, itu. Habis itu Instagram ada. Wah, ada pastilah. Apa? Makrifat bisnis juga. Makrifat Bisnis. Hampir 100 media sosial saya ada. MAK. Makrifat Business bahasa Inggris. Bisnis. Di sana Itu Instagram sama. Instagram, Facebook, TikTok, Hello, semuanya lah. BPKB? Ada BPKB. BPKB ini pinter jaga perlu sekolah. Hanya dengan gini. Ini silikon ya. Jadinya begini, Bos. Ini ya tadi luar biasa yang Pak Febri tadi. Ada bisnis-bisnis macam ini di mana seolah-olah tidak kita bisa sentuh, tetapi kalau saya lihat berarti trustnya atau kepercayaan pasar dengan pembuatnya luar biasa. Kalau enggak masih komplain terus ini, Jak. Karena tidak ada standarisasi. Kemudian standarisasinya biasanya kalau bisa dibawa ke lab luar negeri. Itu kan juga repot juga kalau sudah dibuat banyak tidak terberikan. Tapi kelihatannya apakah ada komplain-komplain ini clash antara misalkan pemesan dan pembuat sehingga tidak terjadi dealing. Ada itu pernah dispute enggak? gitu, ada perselisihan gitu nggak? Kita unik juga ya. Anak-anak tutul itu yang dihadapi kan orang-orang yang berpikir orang cerdas, orang top, orang hebat. Ya kita pakai gaya kampungan aja. Mengatasi hal begitu sangat mudah, sangat ngelesnya itu gaya kampungan aja. Sangat gaya kampungan. Bapak contoh ini contoh. Imran, ini tender satu kontainer bisa? Oh bisa. Mana ngerjakan? Sudah bos. Bos berpikir saya punya di sini 3.000 pengrajin. Masa bisa? Setelah naik motor saya ajak keliling ke setiap rumah-rumah, 100 sudah capek itu. Kan sampai 3.000. Capek. Oh, gila ini. Ini di desa apa kok semuanya setiap rumah ada mesin pembuat begini saja. Sampai letak aja 3.000 pengrajin kan. Iya, mau Pirang-pirang tahun, Jak. Paling gila. tapi itu apa ya? Tapi itu lumrah. Kalau itu dijalanin lumrah. Artinya ada seorang pembeli yang terlalu picky, terlalu milih, terlalu ini, pengen tahu dan segala macam. Akhirnya kita harus menyikapinya seperti itu. Gitu. Tapi itu itu juga cara beliau untuk membuat sebenarnya bukan apa ya, cara beliau untuk membina sebuah kepercayaan. Gitu. Tapi memang harus jalanin, tapi memang ya buyer itu kalau sudah percaya. Tapi kalau kualitas pernah dikomplain nggak? Selama ini nggak pernah. Kalau kita sudah ya hebatnya orang tutul kan sudah berdasarkan hasil lab itu kan bahasa Inggris. Ya kita ke kampus lah. Terjemah sih bahasa Jawa. Tapi memang benar kalau lab itu memang harus yang luar negeri. Harus. Memang aku kan gawe iki, tak nggone lab biasa. Iya. Hasilnya tipes. Nyambung dari Mas Feb tadi ya, tentang koperasi. Itu kan ada 3.000 lebih. Biasanya kan kalau yang saya tahu sih ya, misalkan perajin terasi, perajin apa itu mereka pasti punya paguyuban, ujung-ujungnya mereka mendirikan koperasi.
Nah, di teman-teman industri handicraft di sana gimana? Ada koperasi atau paguyuban? Ada, tapi nggak jalan karena nggak dipakai. Koperasi dan seterusnya hanya untuk mencari modal pinjam uang. Mindsetnya itu. Karena mereka Koperasi datang. itu semua hanya untuk pinjam uang, sehingga nggak diakuan. Kenapa? Karena edukasi dari Jerman, dari Melbourne, dari Afrika, dari Maroko, dari Mesir, mereka datang memberikan mindset berbeda, out the box semua. Ide-ide yang luar biasa, cara memproduksi. Itu ya Udah. tanpa pinjaman. Tanpa pinjaman bank. Tanpa pinjaman. Jadi mereka begitu del Ya, naruh ada sih pinjaman beli sekian persen mobil itu untuk- pinjaman untuk- gitu. untuk- Mungkin itu pasal bukan seperti untuk itu. modal Kayak ini percaya. contoh ya. Ini produk sepele. Saya dikasih LC berapa nilainya? 150 miliar. Imran, ini LC 150, silahkan kamu ambil. Kamu kirim ke JNT, terserah suka-suka kamu. Yang penting cara mencarikannya pakai resi. Resi 30 kilo, cairkan uang itu. Ya saya biasa aja, itu sudah biasa lah ditutup begitu. Ya saya ambil LC itu dengan kemampuan saya setor. LC itu bisa dicairkan dengan bukti resi. Iya. Ada kirim barang. Kalau tahu resi nggak bisa cair. Nggak bisa cair. Ngeri saya dengar Nah, kata itu. sih. LC ya? Iya LC ya. Sabar, Cak. Mari kita bahas lagi, Cak. Sabar, Cak. Nah itu contoh. Lah teman-teman tutul itu sudah paham pembayaran internasional. Rawat no. Jadi gini. Iya, sudah paham mereka. Enggak sekolah tapi paham LC, BG. Sekarang sudah mereka nggak BG. mereka itu Nah, sudah amanah paham. banget. Jadi apa yang mereka percaya banget. Bayangkan uang ditaruh, tinggal diambil berdasarkan barang. Barang belum barang sesuai spek yang ada. Spek, ya. Itu udah suatu apa ya? Suatu sistem kehidupan yang menurut saya itu sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Jadi orang benar-benar karena uangnya dari luar. Saya itu pernah diajak bupati dulu, Pak Jala keliling ke Cina, keliling ke Eropa biasa. Dulu zaman Pak Dekarwo saya diajak ke Australia belajar di semua. Saya bahkan sama Pak Jalal itu disekolahkan di Cina itu mau di S2 kan di bidang handicraft tidak mau. Saya langsung masuk dunia praktek ngambil 6 bulan di bidang craft berbasis AE ya. Programmer craft berbasis AE. Jadi craft IoT berbasis AE itu saya belajar di sana tahun 2012. Saya sudah belajar IoT dan AE. Teknologinya itu ya. Diajari di sana bagaimana craft itu sinergi dengan teknologi itu. Itu saya sosialisasikan ke teman-teman tutul sehingga teman tutul itu yang namanya Alibaba, ini sudah anak-anak kecil permainannya itu. Nggak bisa bahasa Inggris padahal. Ini ada yang menarik. Ada hal yang tadi bahwa tidak diperlukan, bukan tidak diperlukan, tapi dia biasa saja kalau ada pengendara yang datang. Tapi yang menarik, kenapa dia atau teman-teman pengusaha handicraft tutul itu sudah itu proses dulunya ada nggak secara iso dikenal oleh langsung usernya Alibaba, langsung usernya ini. Itu gimana ceritanya Balung Tunur terkenal, bukan terkenal oleh kita, tapi terkenal oleh buyer-buyer yang memberikan order itu, Mas. Kembali pada zaman kerajaan Puger dulu kata mbah-mbah kita, raja-raja Mojopahit itu ke Balung Tutul. Pesan sendiri, orang-orang besar, orang-orang dari kerajaan Thailand, dari itu datang ke Balung Tutul pesan sendiri. Leluhur kita sudah didatangi orang-orang kelas. Tanpa harus promosi ya, Tanpa bahwa harus Balung promosi Tutul mereka memanggil. datang. Kemudian sampai zaman Belanda itu raja-raja keturunan putri-putri Belanda yang kelas-kelas itu datang ke Balung Tutul custom, bahkan dibawa ke sana, diajak dan seterusnya. Itu banyak. Teman-teman pernah diajak ke Raja Brunei untuk mendesain dan seterusnya. Karena kita sudah didatengin orang-orang seperti itu, dan mereka memberikan ilmu itu. Memberikan ilmunya nggak main-main itu. Memberikan uang untuk produksi dan mereka membuat kepercayaan untuk bahwa barangmu pasti tak beli. Iya betul. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam ini menjalankan bisnis kerajinan tangan? Kalau tantangan pasti ada. Tantangan terbesar saat ini tuh memang yang pertama itu SDM. Dari 6.000 itu kurang banyak. Setiap hari masih edukasi terus setiap hari. Berarti masih perlu pengembangan. Justru artinya bahwa semua perlengkap lain tersedia, justru yang kurang SDM yang masuk di dalamnya SDM. itu ya. Ini contoh luar ya. biasa. Ketika saya memproduksi ini, Imran, bagaimana memproduksi satu kontainer per hari? Ya, bayangkan satu orang ngecor ini paling dapat 2 kilo. Satu kontainer itu kan 19,5 ton 8 feet. Dibagi sekian kilo satu hari butuh berapa ribu orang?
Sehingga dari sekian ribu orang itu, saya kalkulasi ketemunya itu hampir 15.000 orang per hari Ini mengerjakan. suntik sesuatu. Ya, Suntik sesuatu. mindset itu. Jadi anak tutul itu cara berpikirnya ketika orang pesan banyak diiyakan, maka dia menyebar mencari banyak orang di edukasi. Karena prinsipnya bagaimana pekerjaan 1 tahun dikerjakan sehari selesai. Mindset itu sudah diajari dari orang-orang dari Cina, dari Belanda, itu ngajari. Coba kamu berpikirlah. Daripada kamu mendapatkan uang 1 juta satu bulan, bagaimana 1 jam atau 1 hari? Berpikirlah ke sana. Kalau kamu bisa, kamu menjadi manusia luar biasa. Itu pendidikan. Menurut saya itu pendidikan luar biasa loh. Kalau kamu 1 bulan hanya mendapatkan gaji 3 juta, cobalah kamu berpikir 1 menit 3 juta lah. Coba kamu kerjakan. Bagaimana caranya? Setiap hari kita itu diedukasi dengan mindset baru. Dikasih challenge bahwa Iya. mempersempit itu mendapatkan penghasilan yang lebih. Iya. Oh, Mas Imron, kayak tadi misalkan ya, nerima pesanan banyak. Akhirnya kan otomatis ke perajin sekitar toh. Iya, betul. Ada job. Nah, betul. Kira-kira apakah hasilnya sama? Sama. Kita main kode. Ini dibuat resin tipe, saya sebut ini resin tipe 1013, finishingnya menggunakan 1011, perbandingannya 1:3, menggunakan kalsium 12, menggunakan genteng 14. Itu Berarti yang pasti siapa? mereka Semua mengerjakan. sama. Pasti ya. Pasti. Mereka udah percaya banget Paham. sama mereka. Pakai cara itu mereka sudah dimakan kode itu. Resep langsung sama nasi ya? Langsung kasih makan. Tapi hanya satu orang yang membuat resep, mereka menerjemahkan resep itu. Biasanya bosnya, juragannya. Nah, ini juragan, punya anak 20, 10. Nah, juragannya ini sing ngoplos. Oh, Itu iya. tekniknya. Iya, iya, Kalau emak-emak orang kampung kan tidak paham itu. Ya, apa ya itu resin makanya. ini. Itu kan bahasa Inggris semua. Pemahamannya kan bahasa Inggris semua yang nggak bisa dipahami. Bahkan kayak juragan ini kadang-kadang ini punya manajer yang kuliahan, sing iso ngerti bahasa Inggris. Kira-kira ini kan Kadang-kadang ini kan, begitu. ini kan balon tutul ini membuat sebuah barang yang setelah ini kan ditiru gampang. Soalnya ditiru gampang. Apa yang kiat-kiat supaya balon tutul ini bertahan, Tetap eksis. tetap eksis? Karena kayak gini kan, kalau contoh ada yang kerugu gitu, terus habis gitu ditiru. Ditiru. Nah kan pasti mereka jual lebih murah gitu Iya. kan. Kiat-kiat apa supaya tetap bertahan eksis seperti sekarang? Nah, itu hebatnya orang tutul itu. Saya pernah didatangi profesor dari Maroko sama profesor dari Guangdong, ahli Cina. Saya ini sudah profesor, sudah mengeluarkan sarjana, sudah nggak bisa dihitung. Saya tekankan ke kamu, produk kamu sampai kiamat, sebelum dunia kiamat tidak akan habis ide kamu. Mengapa? Karena kamu menggunakan bahan alami yang ada di Indonesia yang terbanyak di dunia dan tidak akan habis bahan alami itu. Ini rahasia besar di situ. Jadi teman tutul, walaupun ada muncul berbagai macam kerajinan apapun, nggak masalah. Karena bahan alami kita seperti bambu, getah Oh, bambu, berarti dia sudah bisa mengidentifikasi Betul. bahan apa yang bisa dibuat dan itu bisa kompetitif Bisa di dalam kompetitif. dunia internasional. bahkan dari bambu, daun-daunan ya, limbah dapur dan seterusnya ya. Bahkan dari kayu gaharu sebagian Kayu dulu kayaknya gaharu, pernah ada. kayu gaharu. Saya punya gaharu kalau Nah. proboh, Dikirim ke sana. tinggal Termasuk- telepon. Ini daun-daunan apa itu bisa dikerjakan sama teman-teman. Semua limbah daun-daunan, limbah lalam, limbah laut, limbah air, limbah hewan, semua bisa dikerjakan. Itu karena sudah didoktrin begitulah istilahnya. Tanda panah itu. Itu sehingga PD-nya luar biasa termasuk saya. Sampai kiamat lah, sampai anak cucu saya Konyolnya eng. Tidak ada kan habis itu. Pak Imron, Silakan. boleh. Oh, iya, ngopi dulu saya. Iya. Gelas kecil 7,5. 7,5. Oh iya Pak Imron, ngomong-ngomong, kalau satu kontainer itu Bapak membutuhkan 15.000 15.000 orang, iya. Kalau ini Hah? berapa hari membuatnya segini? Kalau yang ori Kira-kira, ini, ori. marjan yang ori itu dikerjakan bisa 1 bulan. Satu orang nggak selesai. Ini Satu. Ya. Kalau marjan ori ya. Ori yang batu tadi. Yang asli, juta. yang Asli. asli. Kalau ini ya 1 hari ya 20 kilo, 10 kilo bisa dikerjakan. Karena sudah main partai, main KW kan, main tiruan. Partai apa?
Ya, partai. Kodi le. jadi itu aja. Udah dia Sudah bisa nggak dikerjakan. nanya, dia takut. Iya. Aku tahu dari tadi dia nanya. Kan dia gampang. Mengginikan gampang. Dia berpikir soal gigi. Kita nggak apa itu. Iya keren ya. Keren. Mas kalah, Mas lewat. Iya. Mas lewat. Tapi bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa. Gigi terbuat dari batu Batu marga. marga. Terakhir kan kamu tahu nggak kayak normal tadi culak. Atau dia jadi manis. Nah, sekarang apakah penggunaan teknologi tadi sampai dengan apakah sampai batas mana penggunaan teknologi tadi Jadi gini. di teman-teman Bangun Tutul? Saya dan teman-teman kemarin didatangi profesor dari apa itu? Dari Melbourne. Dia ahli AE 5.0. Dia AE 5.0. Artificial Intelligence. Oh iya. Kalau IAT kita lewat lah. Teman-teman Tutul itu walaupun nggak sekolah, kalau IAT itu sudah dimakan lah. IAT itu IAT itu Internet of Things. Internet of Things itu bagi anak Tutul ya itu masih 4.0. masih 4.0 itu. 4.0. Sudah masa lalu lah itu. Nggak usah dikerjakan lah. Karena itu IAT mau memasarkan pakai IAT sudah ditinggalkan. Sekarang teman-teman Tutul sudah mengarah ke AI. Teknologinya mulai belajar ke AI, marketingnya sudah AI, Artificial Intelligence. Jadi kalau di Google, set engine-nya itu sudah set engine bukan optimizer biasa, tapi sudah set engine optimizer Artificial Intelligence. Nah, itu teknologinya ke sana. Contohnya. Nah, kan begini. Ketika saya memasarkan produk ini, ya, di otak saya bagaimana produk ini ada di 150 negara dalam 1 jam. Maka ide saya itu saya tulis di dalam bahasa pemrograman, di coding, dimasukkanlah di website, di blog, di semua. Yes, masuklah. Semua orang akan buka produk saya. AE bergerak, berjalan sendiri. Kan itu tadi iot kita Ini sudah belajar. Ngomong muni yot mau tak pikir oyot itu. Ini teman-teman Tutul itu Iku oyot. sudah diajari seperti itu. Iya. Tapi kalau ketemu anak kuliah ya gelap-gelap. Anak ahli Java, ahli Laravel, apa itu? Gak ngerti. Ya gak ngerti. Ya, Tapi itu baru juga di Tapi kalau praktek ya langsung ketemu anak mahasiswa. Oh ini namanya Java, apa Java? Ini Laravel kamu. Loh, apa Laravel? Nggak tahu. Ini Linux nggak tahu mereka. Tapi prakteknya sudah dijalankan. Oh. Cara mengerjakan komputer ini diginikan maksimal jadi ini. Nggak didudui jenenge. Karena sing ngajari wong Cina, nggak ngerti bahasa Indonesia. Langsung praktek ayo diajari gini komputer dibuka begini masyarakat ya bisa lah. Nggak pakai bahasa ngajarinya, pakai syarat. Saya diajari Internet of Things ya pakai isyarat. Ketemu, loh, Imron, kamu kok tahu AE, marketing AE dari mana? Padahal di Indonesia belum ada SEO tentang AE. Belum ada, belum lahir di Indonesia. Karena butuh wifi-nya itu 100 Mbps statis, Astinet lah. Stabil. Berapa Astinet 100 Mbps harganya? Yang punya Harganya gila. Di Indonesia nggak ada itu. Tapi teman-teman sudah pakai Singapura, pakai ini, sudah sewa lah. Teman-teman sudah mengenal itu, teknologi itu. Nah, bayangkan ya, yang ngajari mereka orang-orang dari luar negeri lah, yang datang ke rumah itu ngajari. Jadi benar-benar luar biasa ya. Diajari mereka, termasuk saya diajari terus ilmu-ilmu itu. Cara berpikir kita sudah AI, sudah Artificial Intelligence. Ini produk ini dikerjakan selama 1 tahun, berpikirnya harus 1 hari selesai. Wah, gimana menggerakkan orang semuanya. Kalau sedikit Islami ya wal asri lah. Ayat wal asri itu dipakai. Wal asri, marine asar kiamat. Aja nunggu sesuk entek dunia. Saiki digarap. kata kunci. Tolong ya terjemahkan ya. Terjemahkan. Bahwa demi waktu, bagaimana Wal kita menghargai terhadap waktu. Wal asri. Wal asri itu pendek, sekarang tuh wal asri. Pendek. Karena itu bercerita tentang bagaimana keterbatasan sebuah waktu supaya kita tidak merasa ketertinggalan bahwa kita ikut di dalam waktu tersebut. Beda ya. Jadi sampai ketika melihat marine asar kiamat, idang di marit nopo nggawean. Iya. Selesai bukan? Selesai. Kalau saya marine asar kiamat ngungsi ya.
Nggak sama. Iya. Orang bodoh. Ini yang menarik Jadi tadi. memang memang menurut saya sih apa ya, di luar kotak. Kita berpikir ini luar yang normal lah ya. Luar yang normal itu kita sebuah industri rumahan, ya. kemampuan istimewa, mulai dari pengembangan bahan baku sampai proses, dipelajari Pola menemui berpikirnya. jaringan dunia Jaringannya internasional dengan cara yang mendunia juga. dengan cara Industri terbaru itu. terbaru, dan itu industri rumahan loh. Rumahan loh. Yang kira-kira pinjamannya di bank hampir nggak ada. Itu hebatnya. Seluruh kebutuhan Tapi langsung komitmennya untuk hidup dan berkembang, untuk Luar biasa. luar biasa. ini Tuh, catatan. catat. Kasih. Nah, kita kadang-kadang melihat apa yang melihat orang lain hebat tuh, Masih ada yang lebih hebat masih lagi. ada yang- ada bagi hebat dan hebat. Bagaimana kita memposisikan diri kita di antara hebat atau di bawah hebat, atau menjadi hebat yang baru. Nih. Contoh maklum. Untuk pelanggan yang setia atau apa strateginya? Ya, untuk membina Iya. sebuah kepercayaan. Jadi gini. Sampai bertahun-tahun tuh. Orang asing itu ke rumah pasti seneng lah. Bos kesini, suka kambing, suka ayam, ayo makan enak. Suka gurami, ayo makan gurami. Dikasih makan yang enak, waduh, enak-enak mungkin lah. Apa ngomong? Ini orang asing. Orang asing ya? Ah, ini ngomong. Cak Londoi. Tak belani PT KB. Bayar. Itu cara merumat anak orang asing kita begitu. Justru sentuhan Dengan dasarnya keramahan. ya. Udah Orang kerumahan timur lokal, ya. kita kasih makan, kita kasih gini. Pokoknya dienakkan semua lah, dihormati. Itu sudah lah, itu sudah biasa. Ini kan bagus banget ya, Islam yang menurut saya persaudaraan Indonesia dan Islam yang luar biasa, di antara, bayangin, satu grup tanpa rahasia, buka semua. Gitu. Pesan moral dari cerita ini kira-kira, jadi tadi kan keunggulan kebersamaan Balong Turut itu kan hebat semua. Iya, iya. Pesan moralnya adalah kalau kita bisa berbagi, kita akan banyak rezeki. Itu Kayaknya itu. yang ya. terakhir itu ya, karena tadi memelihara tamu itu ada konsep Islam. Iya. Kemudian memberikan apa yang kita punya, itu konsep Islam. Maka Allah akan mendatangkan rezeki yang di luar kamu duga. Tadi tamu tiba-tiba dikasih makan aja, dia udah memberikan yang lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Siapkan uang itu. Nah itu, Iya, seperti berarti itu. konsep Islami banget ya. Jadi mereka menghormati, kadang sampai pernah itu kan, saya terharu. Kamu baru kenal saya, yang ngasih makan seperti ini luar biasa. Ini makanan enak dan mahal. Padahal ya gurami dimasak dengan ya orang, ya kita datangkan orang yang masak. Kadang-kadang juga beli di warung juga. Sama dibungkus, pesan dibungkus. Kan ada Dira di sana. Saya Dira pesen makanan enak. Kirim ke rumah itu. Pokoknya bikin yang paling enak itu. Dan seterusnya lah, banyak lah. Nah, kadang-kadang juga ya kita ini sukanya pisah hati telepon datang cepet ya, oke, dan seterusnya. Kadang-kadang mobil-mobil rental, saya butuh servis ini, kita langsung mereka bilang, loh Imran, kamu aja mobilnya jelek kok kamu berani ngasih saya? Bilang, apa Tuan mungkin di negeri sana biasa pakai mobil mewah, saya sewakan. Berapa kamu sewa ini? Ini 5 juta saya sewakan. Kemarin sewa Alphard ya, ini 5 juta per hari. Langsung kasih uang, sudah saya bayar aja. Jangan, dibayar itu. Iya. Padahal maunya kita kan nyervis, dibayar itu. Wah, saya pulang kan dia, waduh, 4 hari nggak apa-apa lah, 20 juta. Ya nggak punya uang juga saya, 20 juta. Dibayar itu. Di mana kamu sewa? Di sana. Oke, saya bayar. Terima kasih. Itu bangga lah mereka itu. Kok kamu bisa? Difasilitasi, Kok kamu ya. aja naik pickup mobilmu jelek gitu loh. Kamu kok bisa menghormati tamu seperti ini? Di negara saya nggak ada budaya ini. Gitu. Begitu. Oh, itu mereka sangat. Kamu makan aja di dapur kamu pakai ikan teri begitu. Kamu di meja saya kok semewah ini. Kan dia ke dapur saya. Kamu seperti itu. Contoh ya. Itu terharu mereka. Memuliakan tamu ya. Memuliakan tamu, menghormati Ya, tamu. menghormati. Mereka sangat-sangat tersanjung. Bagi teman-teman pengrajin tutul, bahwa pola-pola pandemi itu sudah biasa makanan seperti itu, justru dia lebih bahagia karena tidak harus kemana-mana, order dan barang sudah
berjalan dengan automatically ya. Karena kita di kamar setahun hidup dan kerja itu. Oh. Karena ditanya anak Ini saya coba itu kasih kuliah, tangan "Bapak, kepada kamu kerjanya penonton apa?" Ini begini juga pernah oleh dosen. Bapak saya itu kerjanya sarungan, tidur di kamar, kopiahan, tidak pernah keluar kamar seminggu, tapi punya uang. Uangnya banyak, Iya. tapi gak ngingu doyol padahal. Main internet. Ini kata anak saya ditanya ini. Nah, di desa itu kan rawan. Ketika kita berbahagia dengan hidup di rumah, uangnya banyak, dikira ngingu doyol itu. Dikira gitu ya, betul. Susah itu. Berarti ada display nggak untuk barang-barang yang Tadi dibuat maunya ya? saya nanya gitu, mungkinkah Iya, iya. mungkinkah display ataukah mungkinkah memberikan alternatif kepada buyer? Nah, Nah, contoh kayak display atau atau sampel atau jadi buyer itu kan orang yang datang orang yang membutuhkan balon betul. Adakah salah satu buyer itu membutuhkan apa ya? Contoh. Dari lihat dari website, dari internet, dari itu, oh ya ini dari dapat dari situ ada. Yang contoh buyer itu jadi bukan buyer yang Membawa pesanan, tapi dia Pesanan. melihat tapi contoh baru melihat pesan. contoh baru pesan. Banyak Karena juga. gini, teman tutul itu hampir semua kalau galeri tidak punya barangnya, ada kresek, bagian di ada kresek, ada ini galerinya berantakan. Kalau di tempat saya lumayan tertata ya, walaupun tidak bagus ya. Mereka punya mindset itu berbeda. Kalau ada teori marketing media, price, harga, display dan seterusnya, mereka sudah nggak beranggapan. Bauran Sekarang pasar, itu adalah produk terbaik itu, display terbaik adalah FYP. Nggak bisa nggak? Mereka sudah berbasis FYP. Yang penting produk saya, profil saya FYP, mau itu top dah. Alat itu FYP, ya. Value on pick ya. Produk saya ditampilan di beranda YouTube, di beranda TikTok, di beranda ini dan di Instagram, itu menurut saya Mindsetnya sudah ke situ. showcase terbaik itu. itu yang Iya. makanya ini bukan galeri rumah begini. Mereka sudah nggak berpikir ke sana. Bukan Tapi physically ya. bukan physically, tapi bagaimana produk kita itu ter-FYP, terrekod oleh digital, masuk di beranda search engine. Itu beranda showcase terbaik selama ini. Bikin galeri di rumah harga puluhan juta pun jelek gitu, nggak menjanjikan. Kalah dengan galeri FYP. kalau yang gambar orang udah bisa mindsetnya udah terbrainwash ya. Nah, itu pemikirannya sudah, dan itu diajari, didoktrin oleh mereka-mereka. Yang oleh ahlinya langsung. Ahlinya langsung di sana, sudah. Produk kamu bungkusin gini aja. Yang penting tampilan kamu di website, di YouTube, di produk kamu ada semua di sana. Alamat kamu jelas, apa itu Google Map kamu jelas dan seterusnya, IP kamu jelas dan seterusnya. KTP kamu jelas terindeksi dan kemudian kamu memiliki produk HS kode internasionalnya jelas dan seterusnya lah begitu. Orang tutul Kita deso gitu ya. Kita jadi benar mikirnya. Ketika kita Apa mana dia mikir roba ya apa untune toh. jadi anak tutul itu anak kampung-kampung sudah tahu HS kode. ya tanpa harus HS kode internasional, kode produk bahasa internasional, HS kode. Luar biasa. Sudah paham itu gitu loh. Ini HS kodenya apa? Sudah paham mereka itu. saya dari tadi itu sampai nggak bisa mengambil kesimpulan apa yang kita dapatkan karena aduh luar biasa Nah, luar itu biasa. anak-anak tutul. Saya mungkin hanya sebagian dari mereka. Bagian dari- sebagian. iya, Yang Pak. terhebat dari saya banyak lah. Orang-orang hebat dari saya banyak di tutul. Yang ahli, yang pinter lagi, tingkat programmernya dan pengetahuan produksinya banyak lah. Saya dari saya dulu kenal beliau ya begini sikap lo profilnya ini. Ini di luar nurul kita ya di luar nurul kita Kalau keluar negeri teman tutul ini sudah hampir lega. Saya itu sudah berapa negara ya? Ya lupa menghitung lah. Saya kalau keluar negeri ya celana pendek, gini-gini, kadang sarungan, kopiahan, kadang singletan, ya baju, kadang sandal jepit ya, beli baru dipasang ya, begitulah. Barang ya dari kresek ya kayak gini dianggap ini terlalu bagus ini. Kresek jelek-jeleknya. Ya, nemu yang baru coba tadi kebetulan baru nemu, baru nemu yang baru. Ya, bawa, Beliau ini begitu. juga beramalnya luar Jadi biasa. begitu. Jadi memang apa ya? Saya bingung kadang-kadang. Jadi dunianya itu memang apa ya? Tingkat sosialnya tinggi. Benar-benar kalau orang Jawa bilang ada pasar ya. Di bawah banget. Tapi tingkat pengetahuannya
tinggi banget. Iya. Praktik Tingkat sosialnya, tingkat sosialnya benar-benar orang rendah hati, bukan rendah diri ya, bukan rendah hati. tapi anehnya tinggi, pengetahuannya tinggi. Dan itu mereka berkumpul bersama di satu desa. Dan tiap hari Menariknya. berbicara tentang konsep-konsep itu. Konsep jualan, Jadi konsep bisnis wal asri, konsep bisnis wadduha, yasin itu harus digablas itu. Mereka berpikirnya ke sana. Kita juga berguru pada kiai-kiai top lah sana. Bagaimana kita berpikir cara wadduha, berpikir cara yasin. Kalau makrifat sendiri yang dimaksud Mas Imron itu apakah Mas Imron sendiri atau ada beberapa juragan yang membuat paguyuban seperti itu? Oh, itu cerita. Saya dulu itu membangun bisnis sejak ketemu you dulu. Ya kan. Gagal itu nggak bisa dihitung ya. Benar. Yang gue ini apes. Tidak ketemu. Saya bantuin aku. Sejak ketemu awakmu aku apes. Saya bangun bisnis itu cerita ini. Gagal itu nggak bisa dihitung jadi. Ternak lele. Padahal saya itu alumni marketing manajer perusahaan top lah. Ternama, sudah mendoktrin, sudah ahli marketing. Saya anggap itu manusia. Saya itu manusia. Kalau sampai ternak lele ambil ngiku kucing. Ya enggak lele ini makan kucing. 100% saya bilang itu. Betul. Target itu 100% tercapai. Ternak lele gagal, buka warung gagal, distributor gagal, banyak usaha gagal semua. Insya Allah pasrah wis. Aku kayak ono bisnis sing nyambung ning sampean sing sampean pangeran dalam bahasa iya. bahasa saya. Jangan bahasa umum. Ya Allah saya ingin ke bisnis sing sampean niku enak dan aku juga enak lah. Piye karepmu aturan lah. Wis aku mau bisnis. Kayak ono petunjuk wis tak lakoni apa sing karepmu piye. Aku bangun apa gagal bisnis sih. Padahal aku wong pinter kuliahan, pengalaman industri juga gak bisa dihitung, tapi bisnis kok gagal terus. Boleh mari ketemu aku. Iya. Di situ. Terjadi di situ. Kemudian dia diduga saya itu iseng-iseng di antara galau bisnis gagal, saya punya tasbih baru sholat, nah itu sholat malam saya foto cepet-cepet saya foto. Saya upload dulu itu dulu belum ada Facebook tapi namanya Friendster. Zaman segitu saya sudah mengenal Friendster. Dulu saya upload di Friendster, ceret tasbih jelek harga 10 juta. Tasbih jelek harga bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ini 1 million harga segitu. Saya upload. Kemudian dibuka loh. Itu apa itu? Gaharu. Oke, kalau ada barang saya beli 5 juta. Bukan 1 juta. Punya berapa? Ada 100. Alamatmu mana? Bener, tak foto juga ada di rumah. Ya ada di rumah banyak ditutul itu Gaharu. Kemudian itu datang. Oke, besok datang. Alamat kamu mana? Saya pikir guru itu dari Singapura datang. Mana barang ada? Saya dapat uang 250 juta malam itu. Besoknya gila ini bisnis. Tahun segitu, 2010-an. Datang mereka. Saya tawarkan 1 juta, 5 juta dibayar itu. Bisa cari lagi lebih banyak? Bisa. Nanti Anda saya kasih 500 juta. Kaget lah Pak. Ya Allah ini bisnis apa kok begini? Saya hanya moto ngawur dapat segini. Ya Allah, saya akan bermarifat kepada engkau. Gitu. Ceritanya begitu. Ta'rifah itu berarti atas hubungan batin. Iya, ceritanya begitu. Saya kasihlah nama Makrifat bisnis. Agar bisnis saya nyambung ke Makrifat pangeran. bisnis. Jadi sejak itu saya ilhami setiap saya bangun produk ini kalau saya mengalami kendala tidak bisa tanyanya ke Allah. Ya Allah, ini kok gagal saya bikin ini. Kasih petunjuk doa saya agar saya bisa mengerjakan ini. Setiap saya mengalami kegagalan, ternyata bahkan di dalam internet pun saya ajak ngomong di dalam AE, saya mengkloning pikiran saya iotkan kemudian menjadi bahasa pemrograman, saya jadikan AE. Ya Allah, tolong kawal dengan malaikat-malaikatmu set engine saya ini. Saya launching itu set engine. Itu contoh. Ini saya loh, saya pribadi. Saya selalu begitu. Saya sering diskusi, ya Allah, saya tidak bisa buat ini dengan baik. Tolong kasih yang terbaik agar saya bisa. Tolonglah otak saya ini kamu hinggapi lah agar keluar ide terbaik. Contoh itu. Itu cara-cara saya. Saya kasih nama Makrifat. Berarti Nah, mungkin kontaknya. minta petunjuk dari Allah. Kalau harapannya ke depan, Makrifat. Ya saya ingin berbagi ke semua orang ilmu saya sebelum saya mati ke semua orang. Nah, orang setiap hari saya latih di rumah. Kalau mau belajar ke rumah, mau belajar internet, mau belajar produksi, saya kasih perusahaan. Welcome untuk Jadi semua 3 jenis bulan tuh. saya training menjadi ahli marketing internasional bisa. Gratis itu. Woi. Istilahnya nyanger di rumah 3 bulan. Tuh. Ternyata yang nyanger bukan orang Indonesia. Malaysia, Singapura, Thailand. Yang belajar itu bukan orang kita.
Orang kita kalau ke rumah, aku menggenamu telung bulan nggak dibayar, enggak lah. Aku enak aja awakmu dewan megawe, nggak dibayar. Ternyata yang belajar itu dari Dubai, dari Pakistan, orang internasional, Malaysia, Brunei yang ke rumah itu. S2, S3 yang ke rumah. Mereka rela saya perintah ya, kadang-kadang itu ya begini, apa itu ngetoki kayu ini dan itu. 3 bulan. Dan mereka nggak belajar ilmunya ya, belajar produksi. Kalau orang kita, enak menawakmu dewan megawe telung bulan aku nggak dibayar. Mindset cara berpikirnya berbeda. Ya, berbeda sekali. Nah ini saya buka, nah, siapa yang belajar ke rumah 1 bulan, 3 bulan tak kasih PT perorangan gratis. 3 bulan kalau mau udah menjadi ahli digital, saya kasih ilmu digital marketing. Mau jadi digital content creator, saya kasih ilmu yang berbasis AE, berbasis IoT itu saya kasih. Gak ada rahasia-rahasia. Saya buka itu. Lulus 3 bulan, saya jamin 3 bulan lulus lah. Kamu mau jadi produsen, saya latih menjadi produsen apa yang kamu suka itu. Gratis itu. Itu karena Itu beliau aja, sudah keikhlasan tahu dia. hikmah Berbagi. apa namanya berbaginya hasilnya seperti apa. Makanya ini luar biasa. Di usia umur saya 50. Kalau dikasih 60 kan 10 tahun mati. Kalau dikasih setahun, nanti setahun lagi mati. Bagaimana ilmu di saya yang saya miliki ini Ada tersebar yang ke banyak meneruskan. orang. Itu yang saya pikirkan. Jadi Pak Imron ini yakin bahwa setiap Gitu. ilmu yang di-sharekan ke orang lain, maka Pak Imron akan lebih banyak mendapatkan lagi dari Yang Maha Kuasa. Terjadi Luar biasa. Salah begitu. Kita banyak ilmu hari ini. Luar biasa. Mulai dari apa ya? Berbagi, mulai dari apa ya? Bukan Berbagi kerajinan. Jangan menganggap remeh sebuah seni atau kerajinan. artnya. Kalau kita bisa memaksimalkan dengan berbagi kepada sesama dan meminta petunjuk pada di atas, hasilnya akan maksimal. Jangan takut untuk berbagi. Itu akan meningkatkan rezeki. Nah, Itu. ini rata-rata pantun, jangan takut berbagi, karena berbagi itu meningkatkan rezeki. Sahabat Sersan, terima kasih udah nonton sampai akhir nih. Sama Mas Imron dari Makrifat Bisnis Balung Tutul Jember. Jangan lupa komen yang terbaik akan dapat hadiah dari kami. Sersan, like and subscribe dan silahkan berbagi video ini kepada yang lain supaya bisa memberikan inspirasi. Kalau datang ke Jember, jangan lupa datang ke Balung Tutul. Tutul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi lagi. Silakan kopi lagi.